Detik-detik pimpinan Projo dipermalukan oleh Ray Rangkuti, Ferdinand Hutahayan, Hensat, dan beberapa politisi lain. Kehadiran Projo sampai hari ini di perpolitikan Indonesia, saya rasa sudah teruji. Hari ini menjadi pembahasan Kompas. Ini salah satu buktinya, gitu loh. Ditertawain. Tidak sombong, kami berhasil. Ya, mereka ini yang kampanye katanya tiga kali akan menang hat-trick, tetapi kami yang berhasil. Mereka kampanye nih 3 kali hat-trick, tetapi kami yang berhasil. Begitu loh. Begini Bung Fred. Kami Betul ya. sejak awal Sekiranya PSI mengatakan kami akan pindah ke Pak Prabowo, enggak lah, tapi tetap dengan Pak Jokowi. Pasti mereka seminggu juga akan diperbincangkan orang. Betul. Bukan karena PSI-nya, karena kalimat meninggalkan Jokowinya. Gitu Oke. terserah apapun Jokowi itu, dan Bang. Prabowo dia. Ya. Terserah apapun itu, tetapi faktanya, Bang, ya saya sudah Terserah bilang apapun tadi, itu katanya. ya. Ini kongres kami ketiga, kami rakernas 6 kali Sederhana aja dan sebetulnya. tidak pernah Menurut exposure. Anda, ini organisasi dengan administrasi yang ketat apa enggak? By SK, Bang, by PSK. address. Kalau begitu pasti Anda punya catatan. Jumlah anggota berapa? Nah, kena dia. Jumlah anggotanya berapa? Dia nggak bisa jawab ini, teman-teman. Coba kita lihat ya. Bukan saya, ketua bidang organisasinya. Iya, masa Anda nggak tahu jumlah anggotanya juga? Nanti saya SMS, Bang. Katakan gitu ya, garda terdepannya yang katanya punya grassroots luar biasa itu, punya audiens, punya konstituen gitu. Tapi itu bisa jadi klaim loh itu. Ya. Dalam politik itu klaim gitu. Kita tidak tahu bagaimana memetakan di mana mass political base gitu ya dari Projo itu sebetulnya. Di Jawa Tengah kah, di Jawa Barat kah, di Jawa Timur kah, atau di luar Pulau Jawa kan gitu. Tolong itu sebutkan. Jadi infrastruktur politik yang sudah dibangun oleh Projo itu katakan real. Sehingga dalam hal ini Partai Gerindra merasa gitu ya diuntungkan ketika memang sudah bisa bergabung gitu. Nah, kita tidak bisa melihat itu karena ini ormas masih. Iya, ormas. Gitu. Tapi politik kelakuannya kan gitu. Kalau ini Orpol namanya, Bu. Orpol. Organisasi politik namanya. Oke, baik. Tapi kalau dalam konteks demokrasi ini sangat membingungkan. Di demokrasi itu ada societal forces, kekuatan sosial dalam masyarakat. Dan biasanya bentuknya itu dalam pressure group atau kelompok kepentingan, interest groups gitu ya. Ini kelompok apa ini ya? Kelompok kepentingankah atau kelompok pendekankah atau kelompok yang ingin kekuasaankah? Kan itu dia. Oke, baik. Kalau Bang Hensat, jawaban Anda gimana? Lebih banyak untung atau ruginya ke Prabowo ketika Projo gabung ke Gerindra? Nah, ini giliran Hensat sekarang ya. Kita saksikan videonya. Kalau saya tergantung Pak Prabowo makainya gimana. Kalau makainya untuk dapetin suara, ya ada untungnya. Selain itu nggak ada kelihatannya. Jadi maksud saya... Berarti banyak ruginya dong. Ya, jadi gini kan, saya sih mengertinya begini. Mas Budiari memang membutuhkan kehidupan baru, membutuhkan perlindungan politik. Dan itu wajar kalau kemudian orang lebih mendekati kekuasaan. Karena berada di dalam kekuasaan itu kan nikmat. Ya, banyak juga partai politik yang tidak pernah keluar dari kekuasaan kan. Dan itu kan diikuti oleh Projo. Nah sekarang kalau kemudian pertanyaannya sebetulnya mau apa sih gitu. Kan kita sebetulnya kan, saya sih pengen dengar dari mulutnya Budiari atau Bang Alex Damanik, Bang Freddy. Ya emang bro, kita pengen ngerapat kekuasaan, udah itu aja. Kelihatannya lebih enak ya di kekuasaan. Kan itu kan lebih mudah diterima akal sehat gitu. Ya nggak usah banyak main drama ya. Iya. Jadi kalau misalnya kemudian Projo ini mau diganti, tadinya Pro Jokowi ya sekarang jadi Prabowo Jos gitu. Ya boleh aja. Jadi selesai gitu urusannya. Dan satu lagi menurut saya, Budiari itu harus memberikan penghargaan khusus kepada Freddy Alex Damanik. Karena dia mau masang badan, nyapu-nyapuin Budiari gitu ya terhadap kasus ini. Gitu kan? Meskipun dengan perasaan tidak nyaman ya. Iya coba sih, kebayang. Kalau Budiari yang duduk di Freddy itu kan, coba ini makin nafsu semua ini orang. Kan sekarang sama Freddy kan agak-agak kasihan juga gitu ya. Aduh modelnya begini. Freddy juga kan
Dari tadi udah gelisah juga. Iya makanya tolong jangan gua dibully bareng-bareng dong. Kayak gitu. Ini Budi Ari kan sekarang, aduh kasihan juga nih Freddy ini ya, gitu kan. Iya kalau dia nonton, kalau dengan di channel kita lagi. Jadi tetap berjuang Fred. Saya Tetap berjuang. merasa Anda Tetap berjuang katanya. Sebelum ke Bang Freddy, saya ke Bang Ferdinand dulu. Menurut Bang Ferdinand, Prabowo butuh Projo atau Projo yang butuh Prabowo? Kalau pertanyaannya terletak di situ, yang jelas ya Projo yang butuh. Prabowo itu menurut saya, Gerindra, menurut pengamatan saya, tidak butuh-butuh banget dengan Projo. Karena seperti yang disampaikan Bu Siti juga, karena Projo ini sejauh mana sih sebetulnya organisasinya? Apakah ini hanya Kan nggak jelas gitu loh. Ataukah memang mereka punya Berapa visi? banyak sih anggotanya? Tapi saya sebagai seorang mantan relawan juga dulu yang nggak rela-rela banget juga, tahu relawan ini kayak apa semuanya. Kebanyakan bui sebetulnya. Jadi kalau pertanyaannya apakah Projo yang butuh Gerindra atau Gerindra yang butuh Projo, ya saya pikir bahwa memang Projo yang sedang butuh-butuh banget. Karena ya seperti tadi yang saya sampaikan, Budi Ari itu sedang terombang-ambing. Di Jokowi beliau gelisah tak dapat perlindungan. Ya harusnya ya mencari tempat di mana dia bisa bernaung. Dulu pernah sempat mau bernaung di bawah pohon beringin tapi kan tidak jadi. Ya, jadi pembicaraan dalam video ini membahas secara mendalam dan kritis mengenai manuver organisasi relawan Projo yang diisukan merapat ke Partai Gerindra di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, serta peran Menteri Komunikasi dan Informatika mantan ya Menko Minfo Budi Ari Setiadi yang merupakan Ketua Umum Projo. Inti dari perdebatan ini adalah pernyataan fundamental atau pertanyaan, siapa yang lebih diuntungkan dari manuver ini, Projo atau Gerindra? Nah, mayoritas panelis khusus Ray Rangkuti dan Ferdinand Huta Hayan berpendapat bahwa Projo lah yang lebih membutuhkan Gerindra atau Prabowo dibandingkan sebaliknya. Simbiosis politik Ray Rangkuti secara politik tidak ada rugi untung sepihak, melainkan simbiosis mutualisme, namun hitungan politik sudah dikalkulasikan sedemikian rupa sehingga kedua pihak merasa untung. Projo secara de facto akan menjadi underbow organisasi di bawah naungan Gerindra, meskipun menolak sebutan itu. Klaim grassroots Projo dipertanyakan. Ray meragukan klaim Projo memiliki grassroots akar rumput yang luar biasa. Ia mempertanyakan di mana basis politik real Projo, Jawa Tengah, Jawa Barat, atau lainnya. Menyebut bahwa kekuatan Projo bisa jadi hanya klaim politik, kebutuhan perlindungan dan kekuasaan. Budi Ari mencari perlindungan. Ferdinand Huta Hayan dan Hasan Hensat sepakat bahwa manuver ini didorong oleh kebutuhan Budi Ari untuk mencari perlindungan politik dan kehidupan baru setelah Jokowi purna tugas, apalagi Budi Ari sempat dikaitkan dengan isu judi online. Hensat mengatakan bahwa nikmat kekuasaan itu real, ya, secara terbuka menyimpulkan bahwa tujuannya adalah merapat ke kekuasaan karena berada di dalam kekuasaan itu nikmat, dan ini adalah naluri yang wajar, ingin merapat kepada kekuasaan. Ferdinand yang juga mantan relawan menyebut bahwa kebanyakan relawan Jokowi termasuk Projo adalah buih klaim, bukan kekuatan real yang sangat dibutuhkan Gerindra. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang Freddy Damanik, ya, Freddy mewakili Projo membantah pandangan bahwa mereka hanya buih atau mencari perlindungan, ya. Eksistensi teruji yang menekankan bahwa Projo sudah berdiri 12 tahun, telah menyelenggarakan 6 kali rakernas dan 3 kali kongres, menunjukkan eksistensi dan konsolidasi organisasi yang ketat dan teruji. Ia menyebut bahwa bukti eksistensi mereka adalah sejak digital, kehadiran berbagai kongres, rakernas, dan lain sebagainya. Dampak politik yang terjadi, ya, mengklaim bahwa pergerakan Projo terbukti menjadi pembahasan nasional, dibuktikan dengan adanya acara debat di Kompas TV menunjukkan bahwa mereka memiliki dampak politik yang signifikan. Kemudian menolak disebut sebagai underbow dan buih. Freddy
menyanggah pandangan Ferdinand yang menyebut relawan hanya buih, bahkan menyinggung Ferdinand sebagai relawan abal-abal. Nah, kalau kita lihat bahwa Projo itu kurang data sih sebenarnya, meskipun Freddy berhasil menunjukkan bukti eksistensi Projo, Kongres Rakernas, ia gagal memberikan data kuantitatif yang kuat mengenai kekuatan grassroots dan pemetaan basis politik seperti yang dituntut oleh Ray Rangkuti. Klaim teruji itu kurang didukung oleh angka jumlah anggota atau efektivitas mobilisasi massal real. Jadi, fokus terlalu personal Ferdinand dan Hensat. Kritik dari Ferdinand dan Hensat cenderung terlalu mengagetkan individu Budi Ari dengan menyebutnya terombang-ambing, gelisah, dan mencari perlindungan karena masalah hukum pribadi. Ya, meskipun mungkin benar argumen ini kurang fokus pada analisis struktural Gerindra Projo dan lebih fokus pada motivasi personal, sehingga membuat debat terkesan menyerang pribadi. Nah, analis win-win yang dangkal. Ray Rangkuti menyimpulkan ini sebagai simbiosis mutualisme. Analisis ini kurang kritik karena tidak menyebutkan secara spesifik apa yang Gerindra dapatkan dari Projo yang tidak dimiliki oleh Gerindra. Misalnya legasi Jokowi. Jika grassroots Projo adalah klaim, maka yang Gerindra beli adalah narasi kesetiaan Jokowi yang diperjuangkan oleh Projo, bukan kekuatan massal real. Penyelesaian yang tergantung ya, sense of entitlement. Perdebatan ini menyimpulkan bahwa Projo merapat karena mereka ingin melanggengkan kekuasaan yang sudah mereka nikmati selama era Jokowi. Ini adalah kesimpulan politik yang jujur tetapi ironis. Organisasi relawan yang lahir dari ideologi kerakyatan justru bergerak berdasarkan kebutuhan kekuasaan. Tidak ada jaminan masa depan Projo, tidak ada panelis yang membahas risiko bagi Projo. Begitu bergabung, identitas Projo akan hilang. Gerindra bisa saja hanya mengambil kulit dan membuang isinya. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan Projo didorong oleh kebutuhan terhadap hidup di lingkaran kekuasaan, bukan visi politik jangka panjang sebagai organisasi independen. Jadi secara keseluruhan perdebatan ini menguatkan persepsi publik bahwa manuver Projo adalah manuver elit yang digerakkan oleh kebutuhan personal untuk bertahan di lingkaran kekuasaan dengan klaim grassroots yang diragukan efektivitasnya oleh pengamat politik.